5 bulan lah Pak, 6 bulan lah. 6 bulan 6 bulan. kebeli mobil. Iya, cash tanpa riba. Cash lagi. Tanpa riba. Hai Ngobers, balik lagi di podcast kesayanganku sendiri, podcast Ngops di Kebon. Bersama gua Brodon nih ya, di siang hari yang cerah di Bintaro ini Banget. aku sudah kedatangan seorang narsum. Jauh. Dari mana sih kamu? Dari Sumedang. Dari mana? Nggak. Nggak sih. Jadi mungkin boleh kenalan dulu kali ya. Oke. Namanya siapa nih? Nama gua Kiki. Oke. Gua itu kerja di Australia. Mhm. Udah masuk 2 tahun sih. Masuk 2 tahun. Nah, jadi Tahun kedua. itu apa poin yang penting nih kerja di Australia? Karena di episode podcast kali ini aku tuh mau ngebahas ada movement gitu ya akhir-akhir ini di Iya. sosial media Indonesia, namanya kabur aja dulu. nih. Kita kabur aja dulu. Nyampe nggak dia? Rame banget tuh, nyampe banget. Nyampe ya di Australia juga ya? Meskipun gua di sono, tapi di sosial media tuh banyak banget tuh. Ada yang rame hashtag kabur aja dulu. Tuh. Bahkan kayak influencer banyak yang ngeberakin itu juga. Mm. Tapi dan itu gue cukup paham kenapa banyak orang yang mau kabur aja dulu. Karena emang kalau kamu terlahir sebagai WNI emang cukup prihatin gitu hidup kamu. Iya, Begitu kalau- udah adulting baru hit tuh, oh anjing gue WNI gitu. Karena banyak yang mendukung gebrakan itu, Mhm. ramai kabur aja dulu, berarti Konoha sedang tidak baik-baik Tidak saja. baik-baik saja, betul. Tapi sebelum kita nyampe ke kabur aja dulu nih, mau tanya-tanya dulu nih. Kan kamu di Australia. Yes. Kenapa kamu memutuskan hengkang dari Indonesia buat ke Australia? Jadi Momennya apa nih? Cabut gua gitu apa? awalnya itu 2023 awal. Mhm. Itu setelah Covid nggak sih? Kayaknya lagi recovery deh. Recovery lah ya. Itu awalnya gue cuman sekedar nongkrong-nongkrong aja, kayak gini nih, Oke. ngopi kebon, dan teman-teman kayak di satu circle gitu. Ada yang udah berangkat duluan Ke Australia juga. ke Australia. Oke. Ngobrol-ngobrol. Oh ya gue mau ke Australia nih, gini, gimana caranya? Ngobrol lah, sharing-sharing. Di situ gue tertarik. Cuman di pas saat itu sih belum ramai tagar kabur aja dulu ya. Jadi udah sebelum mainstream. Sebelum mainstream, betul. Waktu itu motivasinya apa nih? Awalnya coba-coba dulu aja. Coba Karena dulu kan aja. ya ngerasa udah gawe di perusahaan gitu kan kayak Oh, flat sebelum gitu kan. kamu udah gawe dulu. Udah. Oke. Gue 7 tahun itu udah gawe di perusahaan rokok. Oh, I see. Ngobrol-ngobrol dengan teman-teman nongkrong, tertarik tuh. Wah, ada opportunity nih. Bukan berarti ada kayak chance lah Mhm. untuk ngecoba gimana sih tinggal di luar negeri gitu. Gue coba lah. Awalnya sih ketika nongkrong itu gue belum tertarik. Nongkrong lagi di circle kedua, ada lagi teman juga yang di Australia. Australia juga. Jadi tertarik gue. Coba-coba, ternyata namanya itu program pemerintah kerjasama dengan Australia, Indo dengan Australia. Namanya itu WHV, WHV, which Working is Holiday. Working holiday. Visa, Oke. yep. Jadi kenapa ada program tersebut? Ini mungkin gue agak salah mungkin ya, karena gue kan bukan expert di bidang ini. Oke. Ini sepengetahuan gue aja, itu tuh kayak karena Australia itu kan butuh banyak tenaga kerja. Oh, oke. Jadi dia ngebuka opportunity buat orang-orang di luar Australia untuk kerja di sini selama batas waktu ditentukan. Mhm. Itulah ada program WHV. Tapi kamu opsi buat ke luar negeri itu cuma Aussie aja atau kamu ada beberapa opsi? Sebenarnya kalau opsinya banyak sih, gak cuma Australia doang. Ada kayak Singapura, Kanada, bahkan US. Cuma kenapa milih Australia? Pertama dekat dengan Indonesia. Betul. Mahal sih Australia, apalagi bulan puasa kemarin. Berapa? Mahal banget. 10 juta. Aduh. Pergi aja. Pergi aja. Bolak-balik. Mahal juga ya. Waktu pertama kali pindah nih ke Kalau Australia. pemerintah disubsidi Wow. harga tiketnya. Tolong Kemenhub nih kalau nonton. Waktu kamu pindah nih, itu sesuai kayak cerita teman kamu atau realita di sana tuh nggak segitunya sebenarnya? Nah iya, sebenarnya banyak juga dari
cerita teman, dari beberapa info-info dari influencer yang emang fokus di situ. Aha. Kan banyak tuh kalau teman-teman bisa lihat ada banyak kayak influencer yang ngejelasin, oh di Australia begini, oh pakai visa ini begini, gimana suka dukanya. Ada yang sesuai dengan ekspektasi, ada yang jauh. Apa tuh? Yang jauh apa nih? Misal. Misalkan kayak, oh cari kerja di sana gampang, dan ternyata realitanya nggak segampang itu, Brodon. Oh iya, kamu begitu landing, kamu begitu sampai di sana ada gap berapa lama sampai bisa bekerja gitu? Oh kalau gua kemarin, alhamdulillahnya seminggu di sana udah ada pekerjaan. Oh, kamu apa ngedrop CV gitu ke kantor? Yes, jadi ya jatuhnya seperti kayak kita, Bener. iya, Oke. iya gitu. Jadi kayak sama aja kita kayak fresh graduate, udah punya CV, dan sebar-sebar CV lagi. Oke. By online atau kamu ke kantornya? Ada gua yang langsung datang ke perusahaan nih, karena kayak contoh, lo lewat ke kayak restoran, Mhm. dibutuhkan segera karyawan, gitu. Gua ada yang ngasih ke ini CV saya, taruh aja di sini gitu. Ada yang gua online kayak website job street gitu-gitulah. Oh, ada Indeed, juga. ada juga. Oke. Culture shock-nya apa di situ? Oh banyak Brodon, Banyak ya? Apa? banget. Nggak ada azan ya kalau di sana? Iya, karena kan di sana muslim minoritas ya. Culture shock-nya apa? Makanan sih gua. Makanan. Iya lagi. Makanan itu gue rinduin banget di sana. Kalau di sana makan apa sarapannya? Nggak ada nasi uduk kan di sana? Gak ada nasi uduk, kagak ada lontong kari, kagak ada batagor, gak ada. Makan apa? Kebule-bulean dong menu kamu? Kebole-bolean, which is adalah roti. Roti. Oke. Andaikan ini hari Senin pagi kamu mau berangkat, makannya apa? Kalau gue sih karena kesana gue sama anak kosan ya. Anak kosan. Nasi telur kecap. Nasi telur Nasi kecap. telur kecap pak. Itu Kata yang paling kamu murah. kebule-bulean. Aku expect-nya kan kosong gitu atau apa gitu. Karena ya tetap aja jiwa Indonesia nggak bisa Oh. pindah. Akarnya di Akarnya, Indonesia. roots-nya itu. Masih telur kecap. Masih. Mbok ya yang effort dikit. Pecel gitu. Tapi ya kadang ya sandwich lah. Sandwich, keren. Kalau yang makanan Indonesia yang di sana ada tapi orang enak apa? Sebenarnya ada nih, tapi ternyata bleh gitu. Kalau lidah sih beda-beda tiap Oke. orang ya. Cuman yang beda sebenarnya ini rendang. Rendang, oke. Kalau rendang kalau ngomongin bumbu pasti kita ngomong lebih enak asli dari Indo atau Padang. oke. Kalau di sana itu bumbu memang kurang. Cuman yang enak itu dagingnya Brodon. Oh, Kan daging sapi Australian beef. Australian Wah, beef. Itu dia. 100% Australian, Lebih sabi ya? lebih sabi. Oh, oke. Dagingnya lembut banget. Kamu tinggal di kota apa sih? Kalau gua sebut kotanya, Brodon mungkin kurang tahu tuh. Namanya Wodongga. Itu kayak kabupaten gitu ya? Di Jawa gitu ya. Emang kabupaten sih. Waduh, enggak. Kayak di Gunung Kidul Nah, itu. jadi kalau ada orang-orang nanyakin gua tinggal di mana, Melbourne ya. Gitu. Biar Melbourne. cepet. Tapi sebenarnya dari Melbourne itu 4 jam lagi ke kota yang gue tinggalin. Oh, kamu di sana nyetir sendiri ada mobil gitu atau Ada mobil nyetir. ada Grab itu nggak? Ada. Tapi nggak mau ngambil ya dari Wodongga ke Gak akan Melbourne. mau 4 jam pak. Jadi itu Melbourne di sini, gue zoom lagi nih kan ada layar ya. Oke. Wodongga di sini, Canberra di sini. Wah. Jadi kayak di tengah-tengah gitu antara provinsi. Oke. Orang Wodongga melihat orang Indo gimana? Karena Australia itu negara yang multikultural, jadi mereka nggak kaget kalau ada foreigner di antara amongst them gitu. Kalau Oke. kita kan misalkan nongkrong nih, ada bule, bule nih, Boleh. nih. Hai cakep mister nih. gitu. Nah, kalau mereka kayak udah biasa aja, karena di sana itu kayak penduduk asli, terus orang-orang Asia, orang Eropa, itu berbaur aja gitu. Ya. Tapi gue mau mengkonfirmasi sebuah stereotip nih. Oke. Konon katanya orang Australia itu ngirain Bali itu negara sendiri. Yes. Bener ya? Bener. Kayak gimana ya? Kayak contoh, dari mana lu asal lu? Oh Indonesia. Oh iya. Bali. Oh beda ya Bali dan Indonesia? Beda. Sama. Bali itu di Indonesia pak. Bukan Bali itu negara. Bali itu ada pulau. Terus mereka baru. Mereka nggak hanya itu, Bali itu adalah negaranya. Oh, oke. Tapi nggak semua lah. Pasti ada juga yang tahu.
Tapi kalau ngomongin di sana kamu hari-hari kan berarti kamu udah bekerja nih ya? Yes. Pakai si working visa apa tadi? Working holiday visa. Working holiday visa. Itu nge-cover semua pekerjaan tuh bisa asal kamu pegang itu. Enggak juga. Oh, enggak juga. Karena working holiday ini cuman gimana ya bilangnya? Hanya untuk pekerjaan yang casual. Blue collar gitu. Jadi di Australia itu kan ada kerjaan-kerjaan yang nggak membutuhkan sertifikasi. Oh, oke. Jadi sana itu benar-benar ketat banget nih. Misalkan contoh kerjaan seperti kuli bangunan. Aha. Kalau di sini kan kayak lu mau jadi kuli bangunan butuh apa? Butuh fisik yang kuat Fisik dan dan kuat. nasi yang banyak. Yes. Oke. Kan kalau sana nggak bisa, lu harus punya Oh. lulusan construction, lu punya sertifikasi, Oke. lu punya apa namanya tuh? Sertifikasi dalam safety on working bla 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 gitu. Jadi oke, bener-bener oke. syaratnya harus dipunyain dulu sertifikasinya. Oke. Tapi kalau sekarang kamu di sana working as apa? Gua sekarang kerja di perusahaan di bidang daging. Perdagingan. Oke. Perdagingan. Berbuat apa? Jadi kayak rumah jagal lah. Rumah jagal. Rumah Wow. jagal. Kamu yang bagian mutilasi. Ngebacer itu berarti. Enggak, bukan. enggak. Gua di bidang warehouse-nya. Warehouse-nya. Jadi kan kayak si daging-daging ini diekspor kemana-mana aja dari warehouse-nya. Oh, oke. Jam kerja? Jam kerja nih agak rumit. Soalnya dia kan shift-shiftan. Oke. Di tempat gua ya. Ha. Tempat gua ini ada shift pagi, shift siang, shift sore gitu. Nah, gua itu ketika awal masuk kerja di meat factory ini di shift sore. Shift sore, oke. Shift sore. Jadi sore ke tengah malam. 8 jam berarti. 8 jam itu kerja normal. Oke. Jadi atas 8 jam itu overtime. Tapi fair ya di sana ya. Very fair. Fair, itu dia. Tapi kalau lu bandingin nih kan udah di Indonesia 7 tahun kerja tuh di perusahaan kamu yang rokok itu. Ya. Dibandingin tuh jatuhnya lebih hektik di mana? Lebih work life balance mana? Jujur li Jujur nih dong. di sana, Pak. Di sana ya? Di sana. Karena kan contoh lah gue kerja di sini lembur kerja mungkin sampai 12 jam ya. Mhm. Dan lembur itu kan nggak seberapa mungkin ya. Kadang pun kita di sini lembur males gini, pengennya 8 to 4 ya, 8 to 5 ya. Mhm. Di sana itu justru gua sebagai pekerja senang Pak dikasih lembur Oh. karena dikasih gaji yang lebih tinggi. Kalau di sini bukannya mau mengeneralisir sih. Enggak. Kadang-kadang tuh kita lembur tuh amal gitu ke kantor. Iya nggak sih? Hoki-hoki Hanya lu sebatas- dijajarin nasi goreng sama bos lu. Mungkin nggak semua, Nggak semua. Mungkin gue yang lagi apes waktu itu. Oke. Di situ Karena banyak. juga di sana itu Mhm. gaji itu dipukul rata, bukan rata, dibayar per hour, per jam. hour. Iya. Oh, oke. Jadi kalau contoh di Indonesia ini kan Mhm. UMR per bulan ya. Oke. Di sana itu UMR itu per Jam. jam. Per jam. Oh, Per jadi jam. makin rajin kamu akan semakin tajir juga ya? Semakin rajin semakin tajir. Wah, boleh saya sebut Pak ini kopinya? Boleh. Sebelum Ini dingin. sponsor ya enggak nih? Ini kopi buatan Mas Akep. Terima kasih Mas Akep. Mas Akep, shout Kopi out buat buatanmu. Mas Akep. Biru. Ya, enak. Udah lama gue bro nggak kopi gini. Kopi lokal ya? Kamu di sana ngopinya apa? Gue senengnya kopi hitam americano. Oh, kopi americano. Di sana jual kopi kapal api renceng nggak? Di warung-warung gitu ya. Warung Madura gitu ada nggak sih? Nggak ada. Nggak ada ya. Terus kamu kalau belanja kemana? Ke supermarket. Supermarket. Oke. Kayak hypermart gitu. Tapi ada juga toko Asia yang ngejual brand-brand Asia. Jadi kayak ada namanya tuh Asian Market. Asian market. Asian Market itu ngejual tuh kapal api, Keren. Indomie, barang-barang Indomie. kesukaan anak kosan tuh. Ada. Harganya berapa? Yang pasti di jauh di atas di sini sih. Jauh ya. Kalau dirupiahin berapa satu bungkusnya? 10.000. Ini Indomie berapa sih? Indomie Kayaknya 3.000 kali. di sana 10.000. 4.000 lah. Iya, sana 10.000 sebungkus Iya, kalau $1. dirupiahin. Oh, tapi rasanya sama nggak? Apa udah di Australia sama sih. sama ya?
Oke. Kamu waktu ke sana tuh persyaratannya harus TOEFL berapa? Oke, ini correct me if I'm wrong. Dulu Oke. itu pas 2023 itu TOEFL minimal. Oh, dulu bukan TOEFL bro, Don. Pakai IELTS. Kalau dulu, iya, IELTS. Wah, IELTS itu minimal skor 5. skor 5. Iya. Dia gimana poinnya? Gua juga nggak pernah TOEFL tapi gua pakai TOEIC waktu itu berapa ratus gitu skor gua lupa. Oh, kalau IELTS itu dia cuman nilainya 1/10 apa ya? Oh. Cuman kalau minimal di visa ini 5. 5. 5. Tapi buat ukuran expat, buat ukuran orang luar Australia, bahasa Inggris orang Indonesia di sana tuh termasuk yang bagus nggak? Bagus sih. Bagus ya. Bagus. Yang paling Ya, elek setidaknya kalau maksudnya kalau udah lolos tes IELTS-nya dengan skor 5 itu pastinya udah bisa berbaur dengan lokal. bule-bule sana, iya pasti. Tapi kalau orang negara mana yang bahasa Inggrisnya paling jelek? Aduh, nanti gue takutnya kalau ini ngomong dicap ini lagi. Enggak. Sorry ya ini ya kalau ada yang tersinggung ya. Kalau ada citizen di negara Ini sendiri. hanya sepengetahuan gua Aha. ya. Kalau tadi lu bilang orang yang conversation-nya menurut gua di bawah Orang Indo. oke. China Taiwan sih. China, Taiwan. Dialeknya juga aneh ya. Dialeknya nggak bilang aneh, sama itu emang dialek mereka kan. Toh juga kalau gua ngomong bahasa Inggris juga ada dialek-dialek Pronounce Indo ya. Oke, Cuman oke. yang setahu gue kenal gue dengan orang-orang itu, gue susah mengertinya itu sama Inggrisnya orang-orang Chinese dan Taiwan. Oh, oke. Even oke. pun ngobrol dengan orang-orang asli Australia susah juga, Bro Don. Karena nggak seperti Oh. orang-orang bule-bule di TV-TV film-film gitu. Mereka itu Australia itu mostly mereka ngomong itu dengan nada cepat. Hey mate, gitu gue Iya, gitu gitu. dong tuh ya. Oh, berarti beneran apa namanya ngomongnya orang Cepet Australia banget, itu iya. seperti itu ya. Oke. Kayak nge-rap lah. Mm-mm. Di sana hiburan kamu apa? Abis kamu kerja, abis itu berbuat apa? Gaming sih. Kayak Gaming. tadi kita main Genshin Impact di luar. Itu aja. Karena kenapa hiburan itu gaming? Kalau contoh di sini kan mungkin habis kerja bisa nongkrong, minum kopi. Mhm. Kalau di sana itu kita kan kerja jam 4 jam 5 ya Oke. kebanyakan. Dan setelah jam 5 itu semua toko-toko kopi tutup, Pak. Masa? Iya, Ah, gimana mau maju? Maju sih mereka sih. maju. Udah maju sih. Hiburan malam apa? Jadi benar-benar negara yang mendukung yang namanya work life balance. Iya, Warmindo itu nggak ada. nggak ada. Aduh. Gua Cuman nggak yang tahu. buka sore itu mungkin kayak bar-bar ya. Barbar. Oke. Kamu tinggal di sana berarti ngekos ya? Ngekos betul. Ngerennya itu bareng bersama orang-orang Indo lain. Kamu dapat satu room atau emang dia ada kayak I don't know dorm atau apa gitu? Yep. Awalnya itu gue sempat ngekos. Hmm. Dan ngekosnya itu bukan kayak di sini kan kayak kos-kosan yang benar-benar gedung-gedung kos-kosan ya. Mm-mm. Kalau di sana kebanyakan itu teman-teman yang WHV gitu namanya share house. Share house. Jadi kita ada nih oke. satu rumah dengan pemilik rumah, dia punya kayak 3 kamar atau 4 kamar yang kosong. Mhm. Mereka sewain tuh kamar-kamarnya. Oh, tapi si induk semangmu masih ada di rumah itu Sama juga. Itu kata-kata yang udah lama gak gue denger anjir. Iya, mereka Iya, masih di sini. masih di situ. Ada yang masih di situ, ada yang udah ngelepas rumahnya gitu. Oke. Kamu berpergian kan berarti tadi pakai mobil tuh kamu beli di situ. Beli, alhamdulillah. Oh. Kamu bisa beli mobil itu setelah kerja berapa lama? Tergantung orang-orang juga ya kan. Kamu aja, pengalaman kamu aja. Gua sih kemarin 5 bulan lah Pak, 6 bulan lah. 6 bulan 6 kebeli mobil. Iya, cash tanpa riba. Cash lagi. Tanpa riba. Cuman kan Danu aja beli mobil. berapa bulan lagi, Nu? Berapa tahun lagi, Nu? Oke. Setahun lagi. Iya. Soalnya di Indo kan tahu sendiri ya, rata-rata kalau kamu kerjanya biasa aja, nggak pakai ordal atau punya privilege tuh mobil itu beneran sebuah barang tersier banget lah, kayak mungkin kerja 3 tahun baru kamu kebeli. Tapi 6 bulan sudah bisa kebeli. Oke, terbayang lah betapa Ini saya bukan menjanjikan ya, cuman itu gimana kalian pintar-pintar aja. Pengalaman kan. Pintar-pintar menghandle duit. Karena itu kan emang income gede, cuman kan biaya hidup itu gede juga. Betul. Kalau lo tiap minggu
main terus, jalan-jalan Main terus, ke shopping terus ya. Tasmania gitu Iya. ya. Karena banyak juga bro Don, kayak orang-orang ini kan yang memakai visa ini, Mhm. ada yang fokus untuk kerja, ada yang fokus untuk buat ya holiday. Oke. Mereka kerja 3 bulan misalkan dapat penghasilan, dipakai untuk misalkan keliling Australia. Menarik, kabur aja dulu ke Australia. Karena gue punya beberapa temen, kayak lebih hampir 5 orang tuh juga di Aussie. Hmm. Ada yang awalnya ambil doktor, terus habis itu lulus somehow malah jadi PR di Australia, Yeah. gitu-gitu. Yeah. Cukup banyak lah. Oke. Itu yang manis-manisnya nih ya. Manis-manisnya. Ada yang pahit-pahitnya nggak? Yang pahitnya yang tadi gue bilang di awal tadi bro Don, nggak semua orang kan nasibnya sama gitu ya. Mungkin ada orang ada teman gue yang nyampe di Australia itu dapat kerjaan lama pak. Oke. Dapat kerjaan lama mungkin sebulan ya. Ada sebulan dia tuh jobless, cari sana sini belum ada, mungkin belum dinyangkut. Karena kan kalau lu di sana sendiri, terus belum ada kerjaan, gak ada income, tinggal di sana mahal pak. Karena kayak kos-kosan nih, Mhm. antara range $150 ke $200-300 gitu misalkan. Monthly. Enggak, sana per week. Sana gaji per week, ada yang per week, ada 2 week. Mhm. Terus kayak kos-kosan kebanyakan juga per minggu atau 2 minggu paling lama. Termasuk punya kamu juga weekly di situ. Go weekly ya. Oh, oke. Per week itu kosan gua $200. Tapi akhirnya teman kamu dapat kerja juga akhirnya. Dapat juga. Jadi mungkin walaupun janji-janji yang manis nih yang ngops, nggak semua orang bisa se-smooth itu kali ya. Yes. Jadi siapin duit Mental dan duit siapin juga. mental dan duit. Iya, jangan wah di Australia banyak kerjaan nih. Jadi ke sana tanpa persiapan, tanpa duit cadangan ke sana. Oh, jangan ya. Jangan, bahaya itu gambling banget sih. Gambling banget. Oke. Oke, itu tadi kita udah ngomongin tentang Australia dan kehidupannya Iki nih ya. Sekarang mau yang agak serius nih. Agar orang-orang yang mau kabur aja dulu mengerti lah, paham. Jadi kalau kamu mau kabur aja dulu ke Australia, tutorialnya ada di segmen yang ini nih. Oke, buat yang mau kabur. Oke. Langkah pertama tuh ngapain? Setelah kamu memantapkan niat tuh, first stepnya kamu ngapain dulu? Nabung dulu kah atau apa? Oke. Ini kalau dari gua ya, Mhm. karena banyak orang banyak cara-cara yang berbeda. Yes. Cari tahu dulu. Lu mau ke misalkan mau ke negara A, ke negara Australia, bisa pakai visa apa aja sih? Kalau gua mau kabur ke sana. Sepengetahuan gua itu ada visa dipakai itu kayak punya gua, working holiday visa. Oke. Atau kalau lu udah di atas 30 tahun, itu kebanyakan yang student. Jadi kuliah lagi. Oh, I see. Oke. Jadi jalurnya either pakai si holiday itu. Ya kan itu kan si working holiday kan cuman hanya untuk warga yang di bawah umur 31 tahun. Oh, oke. Jadi kalau orang yang tuir-tuir udah Harus student itu tadi. eh, Jadi kamu kalau misalnya udah 31 terus gimana? opsi kedua tadi. Kamu Kuliah harus lagi. kuliah lagi. Kuliah lagi. Dan kamu udah planning buat kuliah habis ini berarti? Mm-mm. Oh, oke. Student visa kuliah. Kalau lo pertama dari WHV, kalau WHV cari tahu dulu apa aja syarat-syaratnya. Kalau WHV itu garis besarnya IELTS, terus tabungan. Tabungan itu lo kudu ada, kalau nggak salah ya, Oke. di zaman gua itu kudu ada 50 jutaan di rekening yang ngendap. Oke. Terus harus lulusan D3 atau S1. Jadi orang SMA Nggak bisa. nggak bisa. Minimal D1. Oke. D3 dan S1. Dan medical check up. Terus kayak SKCK. SKCK Pontor Polisi itu. Iya. Dia berlaku buat Berlaku. kamu. Itu wajib. Oh, oke. Mereka nggak mau nerima kriminal di sana. Koruptor juga sering ya. Oke. Tapi persiapan kamu berapa tuh? Visa terus apa tuh IELTS? IELTS tuh berapa lama kamu persiapannya waktu itu? Sebulan? Lebih Pak. Lebih ya? Soalnya kan ya yang namanya belajar itu IELTS itu daftarnya kalau nggak salah 3 jutaan ya. 3 juta, oke. Jadi kudu matangin dulu bahasa Inggris lu, udah matang baru tes lah. Kan sayang Pak kalau gagal 3 juta lagi melayang,
Betul juga sih. Mm-mm. Oke, tabungan 50 juta, saldo mengendap, terus sales 3 juta. Oke, apalagi tuh yang buat di Indo? Kayak itu aja sih. Itu aja. Terus kalau kamu misalnya nih mau bertahan hidup di sana dulu buat sebulan tuh butuh berapa rupiah tuh? Kurang lebih agar hidupmu tidak terlunta-lunta di negeri orang. Anggaplah kita sebulan ya. Hmm. Anggaplah kita biaya tinggal itu seminggu 200 lah ya. 200 kali 4 800 itu buat tinggal lu, buat makan. $400, oke. Buat makan gua itu kadang-kadang $100 seminggu lah ya. Karena makan masak terus ya, nggak ada warteg. 15 juta lah. 15 juta. Oke, itu Sebulan. buat bertahan sebulan ya, biar Iya. minum ya bisa lah. Jual-jual motor dulu bisa lah Bisa. buat bertahan di situ. Oke. Kalau dulu gua pinjam orang tua sih Pak, paling bener. Udah dibalikin belum? Udah. Itu. Yang kedua tadi, Sorry. selain WHV tadi working holiday, Mhm. student, jadi dia kuliah lagi, cari tahu juga kayak tadi cari tahu info-info lu pengen kuliah di apa, biaya kuliah berapa. Banyak beasiswa juga ya. Banyak harusnya. beasiswa Pak, iya. Beasiswa. Atau juga ada tuh yang kemarin yang namanya skill visa. Skill visa. Oke. Jadi lu bisa pakai bisa pakai ijazah dari Indo. Hmm. Heeh. Buat Cuman beberapa fakultas Beberapa kali ya. doang, kayak apa ya? Construction ada nggak sih sini? Aduh, gua Enggak. nggak tahu lagi. Mungkin Mungkin coba kayak kita kedokteran, perawat itu mereka bisa pakai skill visa. Yang lebih jelasnya sih di Google banyak sih Pak. Saya kurang tahu. Oke, itu tadi persiapannya legalnya Persiapan nih. Terus legal-legalnya kalau lah. ada tips nggak buat nyari kerja biar cepat nyangkut gitu di sana? Bagaimanapun kan pasti ujung-ujungnya di sana harus mencari kerja juga kan. Heeh. Tipsnya gimana nih? Ada yang ada juga sih kayak agensi-agensi yang mereka bisa bantu. Oke. Dari itu kalau lu kan kalau kayak gua kan gua gambling nih, gua ke sono apply lagi. Ada Oh, juga, jadi kamu nggak ikut agensi gitu ya? enggak. Emang ada di sini juga, itu juga banyak juga agensi yang ngebantu nyari ini kerjaan. Jadi lu di Indo udah apply lewat agensi, mereka cari kerjaan tuh. Oh, Jadi nanti di lu sana tinggal datang kerja udah aja. kerja. Amanah gitu. Tapi boleh mundur bentar nggak? Kamu memutuskan buat ke Wabimba, Wabumba apa tadi? Kota kamu apa? Waduh enggak. Wadongga itu emang karena nasib membawamu atau dari Indonesia udah impian aku mau ke Wadumba? Nasib membawa. Nasib Soalnya gue kan membawa. emang nyampe itu di Melbourne. Melbourne, Kebetulan oke. ada saudara juga di sana, jadi aman lah tinggal aman. aman. Bebas biaya kosan. Jadi apply gue lewat kemarin tuh lewat nama kayak job street juga sih, Oke. namanya Indeed. Apply emang kayak di Indo juga ya, apply ke banyak perusahaan sih, sebar CV, nyangkutnya di oke. situ. Oh enggak, nyangkutnya itu gue sempat di antara meat factory, pabrik daging, Mhm. atau apa tuh, poultry, ayam. Oh, oke. Kayak pabrik telur lah. Gue sih kayak milihnya daging aja. Oke, jadi begitu kamu misalnya udah apply, keterima, ada interviewnya juga nggak? Ada dong. Sama user. Ada. Untuk user. Terus mereka gimana? Yang penting apa di situ? Mereka justru- Ngelihat, wah ini kayak kamu kuat nih. Oke masuk, atau lebih ke Justru gue kagetnya interview itu kayak podcast juga Pak. Hah? Kayak podcast. Oh gitu. Soalnya kalau gue bandingin dengan pengalaman gue interview di Indo kan kayak apa skillmu, apa sih work experience? Experience kamu kayak gimana? apa, 5 tahun lagi kamu melihat Iya, kamu mau kayak gimana? Nggak ada gitu ya? Pertanyaan yang sangat menguras logika saya kan. Justru mereka itu ketika gue interview cuman fokus di lu pakai visa apa, sampai kapan lu berlakunya. Gitu aja, Bang. Legal mereka aja kali ya. Legal doang. Hmm. Bisa nggak kerja berat seperti ini? Oh bisa, oke. HRD kamu cukup waktu itu gimana? Baik orangnya? Baik. Oke. Habis itu langsung begitu itu keterima, terus kamu ngasih apa? Nomor rekening doang gitu. Nah, itu ditransfer itu tiap minggu. Yang wajibnya itu nomor rekening. NPWP. Kedua itu kayak NPWP, itu namanya itu TFN, namanya tax file TFN. number. Tax file Jadi sama kayak number. NPWP lah, itu Itu wajib. bikinnya begitu kamu di sana baru bisa bikin tuh TFN. Yes, di sana. Tapi pengalaman kamu kerja emang di meat factory ini toh atau pernah di tempat lain? Di warnet atau apa gitu? Paket malam. Ya gak paket malam. Enggak, sebenarnya gue sebelum di factory ini sempat 2 bulan 3 bulan di pabrik baja. Wow. Pabrik baja. Apa kamu nge-welding gitu? Iya, welding terus
dia nggak bagian gue sih, gue cuman kayak ngebor, ngedrill, Oh, oke, cutting oke, oke, baja. oke. Dia kayak bikin plafon gitu, jendela. Berarti kamu cukup skillful juga ya? Saya nggak tahu pak, saya sebelum di Australia nggak ada Nggak pernah sama pegang sekali. bor. Nggak pernah megang bor. Tapi dilatih dulu sama. Dilatih, diajarin, Oke, ada oke, trainingnya oke. juga. Oke, oke, oke. Ini kaget kan, maksudnya kayak lu udah misalnya kuliah apa gitu kan, Hmm. sarjana, tiba-tiba keluar negeri, lu jadi kuli lah. Ada yang jadi kuli, mungkin ada yang jadi pengetik buah. Itu emang kalau dari apa namanya? Apa nih? Dari kacamata orang Indonesia? Kayak udah gua kuliah jauh-jauh, kenapa jadi kerjaan gini gitu, potong-potong daging misalkan, apa petik-petik buah. Cuman dengan perbandingannya dengan pendapatan yang didapat di Indonesia, lebih dihargain di sana menurut gua gitu. Iya sih. Gue juga kadang-kadang kan kepapar ya di TikTok gitu. Ya aku bekerja memetik apel tapi di Indonesia bisa beli tanah di Wonosobo sekian hektar. Emang segitunya ya. Berarti setimpang itu buat, karena kan di Indonesia tuh even kayak kerjaan yang lu sangat butuh otak dan lalala tuh gajinya kayak either sama atau lebih rendah gak sih daripada, bukannya merendahkan ya, daripada yang cuma metik apel, masukin ayam ke truk gitu kan, kayak lebih tinggi yang kayak gitu-gitu kan. Iya. Kalau di sana emang kerjaan-kerjaan seperti itu dihargain banget. Ya, bagus deh nasib Tapi sih, membawa kamu ke minusnya, Australia buat itu. emang di sana Apa nih biaya minus hidup luar biasa mahal juga. gitu ya. Cuma fair doang sama gaji Fair kamu. lah. Iya, iya. Oke. Terus itu kan tadi dari legal deh nih. Yep. Sekarang mau agak lebih santai lagi kali ya. Kamu udah pernah nyobain Vegemite enggak? Vegemite. Iya. Itu udah. Pernah. Itu bahannya dari apa sih? Kenapa orang-orang kayak menjadi sebuah momok gitu? Bahan makanan itu tuh apa sebenarnya? Gua nggak tahu bahan bakunya apa Nggak ya. tahu. Oke. Cuman kalau nggak salah ragi gitu. Ragi yang difermentasi segala macam. Gue ngelihatnya Rasanya- kayak aspal gitu, kayak item-item gitu. Gua kira itu selai pak, selai Ternyata kacang. bukan. Bukan. Bukan ya? Asin. Oh dia asin. Vegemite ya. Cuman orang-orang Oke. Aussie emang seneng banget tuh sarapannya pakai Vegemite. Di roti toast, di apa sih? Di toast. Di toast, di porsi selai gitu aja. Udah terus mereka makan itu. Iya. Kamu nyobain suka gak? Awalnya nggak suka, Awalnya nggak karena suka. gua itu selai diolesin kayak serikaya aja, kayak selai aja kan. Bener-bener. Ternyata salah, harusnya itu secuil aja. Oh, Segini oke. aja udah dicuil. Terus baru di spread. Dan enak ternyata. Ternyata enak. Oke. dia Gue juga lebih- kemarin bawain Vegemite ke keluarga di sini, Hah? kagak ada yang suka. Apa ini? oleh Australia Vegemite. Tapi gue pernah, teman gue balik dari Australia, dia bawain gue dendeng buaya. Ini buaya. Dendeng aligator atau dendeng kanguru gue lupa. Serem. terus gue makan sih. Enak juga. ya. Daging kanguru gitu ya. Daging kanguru. Di sana lazim nggak daging kanguru? Lazim, cuman Lazim, ya. nggak terlalu banyak yang suka sih emang. Tapi dijual. Tapi di Wabomba apa? Waduh enggak. Wadongga itu masih banyak hewan liar nggak? Kanguru, koala gitu? Banyak pak. Banyak ya? Itu Mereka kayak kucing aja gitu nggak sih? Yes. Kayak berkeliaran gitu? Iya. Oh. Cuma nggak di kota-kota gedenya. Kan itu kan kayak di lintas-lintas kota, masih perhutanan, itu banyak tuh kayak lu nyetir tiba-tiba ada kanguru lewat, koala nyebrang, Koala nyeblak. wombat tuh kayak, tau wombat gak sih? Gue pernah dengar namanya, gue nggak tahu bentuknya. Wombat Kayak koala juga nggak wombat sih? tuh kayak koala, cuman lebih tegap aja. Wah. Koala kan mager-mageran kan di pohon kan, Oh dia lebih buff, dia lebih buff lagi dia. Oh, Tankernya lah. Wombat. Tanker, ya siap. Jadi kalau gue pernah lagi nyetir ke kantor itu nabrak ini Koala. enggak, kanguru. Nabrak kanguru. Kanguru. Dibalas nggak sama kangurunya? Lompat gitu ke mobilnya. Terus dia gimana? Terus kamu gimana? Kamu CPR atau? Enggak, emang ya kalau nabrak mah mending gue ya pinggirin ke pinggir jalan aja. Oh. Dan banyak itu orang-orang yang nyetir nabrak koala, nabrak kanguru. Dipinggirin gitu. Iya. Itu Jadi roadkill. roadkill. Betul. Kamu di sana udah liburan kemana aja? Gue mesti kerja sih Brodon. Ada liburan. Ya paling kalau hiburan sekali 2 bulan sekali main-main ke kota, ke Melbourne gitu, ke Sydney. Melbourne tuh kota apa ya? Dia pinggir laut ya? Correct me if I'm wrong.
nggak terlalu pinggir laut banget, pinggir laut sih ya. Nggak pinggiran banget ke laut. Apa ya, landmark Aussie itu kan kayak Opera House gitu ya. Sydney Opera House. Dia apa sih di situ? Cuma bagus buat foto doang di depan doang. Apa kamu Opera House masuk? kayak bisa dipakai, kadang dipakai buat acara-acara juga sih. Kadang ada konser di Opera kayak House. Balai Sarbini gitu kali Balai ya. Sarbini gitu. Oke, Cuman oke. kan ikonnya ya. Betul. Opera House. Betul. Gue boleh bertanya nggak? Silakan. Kamu di sana udah pernah nyoba bumerang belum? Belum bro. Belum. Tapi banyak orang aborigin bawa bumerang Nggak pernah buat lihat sih gue. berburu gitu. Lihat gue. Emang kalau sebagai souvenir doang mungkin ya, bumerang itu sebagai souvenir yang dijual-jual di toko-toko apa sih? Toko-toko souvenir lah. Souvenir ya. Cuma Gift shop bukan- gitu, gift shop. Lambang doang mungkin ya, Lambang jarang doang. dipakai buat benar-benar olahraga. Keren bumerang yang gini-gini itu yang video. Wow, itu udah tren kayak 5 tahun yang lalu tuh, Bu. Oh, iya. Tapi kamu akan merekomendasikan nggak orang Indonesia buat kabur aja dulu ke Aussie? Recommend Iya. with caution. With caution. Maksudnya jangan sekedar lu melihat iming-iming influencer yang di Australia gaji sekian lu bisa nabung 1 miliar setahun. Jangan ditelan mentah-mentah aja. Sebelum berangkat pelajarin dulu mau kemana, tujuan lu apa. Kalau tujuan lu nabung ya bisa banget. Bisa banget. Kalau mau jadi PR tuh jalannya gimana? Pathway-nya ke PR banyak sih. Contoh kayak yang paling gampang nih, paling gampang banget, Paling gampang banget. nikahin orang bule. Iya betul. Selain itu dong, ya kalau udah kawin gimana? Setahu gua itu Harus tinggal berapa tahun gitu nggak sih Iya. baru dipromot, setahu diangkat. gua itu ada poin-poinnya dia, Bro Don. Ada poin-poinnya kayak lu harus kerja di daerah tertentu beberapa tahun. Oke. Studi beberapa tahun dulu. Lu punya skill apa? Sertifikasi gitu-gitu. Barulah nanti bisa apply. Ya Mungkin mungkin kalau ke PR gue kurang paham sih. Ya mungkin kalau pengen tahu bisa googling aja lah, Googling. jangan malas lah, kata Iya. mau kabur masa malas. Iya. Tapi kamu pulang ke Indo kemarin bawa oleh-oleh selain Vegemite apa? Coklat. Coklat, terus kayak ada kacang di sana itu yang terkenalnya itu kacang macadamia. Macadamia. Oke. Terus nih, kamu berarti di sana udah berapa lama, Maaf? 2 tahun, ini jalan 2 tahun ya. Jalan 2 tahun. Udah beli tanah di Bondowoso juga belum? Belum. Secepat itu. Tidak secepat itu, Ferguson. Kirain. Ya oke. Oke lah gitu. Ini obrolannya sangat membuka otakku yang kecil ini ya. Ternyata buat kabur aja dulu ke Aussie itu tidak seindah yang di sosial media ya. Tetap aja harus ada Struggle dulu. nyiapin tabungan 50 juta dulu misalnya kan. Oke, tapi bukannya itu nggak mungkin. Semua bisa banget. Itu Sangat achievable kalau kalian memang mau kabur aja dulu. Semangat kaum kabur aja dulu, oke? Kalau gitu karena sepertinya pertanyaannya udah terjawab semua nih, berarti episode podcast kali ini kita udah ready kali ya. Terima kasih nih udah jauh-jauh dari Australia loh. Cheers. Dari Australia Kiki udah kesini. Mungkin besok aku bisa diundang ngops di Australia kali. Bisa. Di Wabomba. Apa? Waduh enggak, astaga susah banget. Lidahnya masih lidah Cisauk, maaf. Kalau gitu, oke Ngobers, terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Please banget di subscribe channel kita biar bisa di monetize. Karena aku pengen banget kan hidup dari AdSense. Betul. Biar jadi staff enggak. Ya oke. Di subscribe tolong channelnya. Kita Support juga ada industri kreatif seperti Ngops bareng ini. Betul sekali. TikTok dan Instagram juga ada sama @ngopsdikebon. Please give it a follow, oke? Makasih sudah menghaburkan kuota dan waktu kalian ya Ngobers ya. Terima kasih juga sekali lagi nih. Oke, Bro Dan. Makasih. Thank you juga udah ngundang. Ya, siap banget. Semoga kamu di Australia dimudahkan. Amin. Kalau mau jadi PR, cepat jadi PR dan bisa beli tanah di Wonosobo, Bondowoso Amin. itu ya. Wonosobo. Amin. Oke, Ngobers. Sekali lagi terima kasih udah nonton. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye. Thank you. Bye bye.